dengan pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Oke. Inspirasi bagi ibu-ibu nih ya. Inspirasi bagi ibu-ibu di rumah ini kan ketika untuk mendidik anaknya. Dohiran wa batinan ya. Dohiran wa batinan, mendidik anak itu ibu ya intinya. Dan kira-kira tips apa yang bisa diambil dari kisah hidup Nyai Nafikoh dalam mendidik anak-anaknya dohiran wa batinan, Ustaz? Yang dohiran tadi itu. Jadi ya mungkin karena ya seperti pada umumnya Bu Nyai pasti ada yang bantu ya. Betul. Pembantu ya seperti pasti ada yang bantu, abdi dalam. Belum lagi anak beliau itu banyak sekali ya, 10 lah ya. 10. Maka Nyai Nafikoh ini juga berhasil menurut saya untuk membagi waktunya. Di samping ngurusi wingking dapur itu juga beliau berhasil mendidik anaknya setara baca tulis dan bahasa asing. Karena beliau juga berpendidikan. Beliau berpendidikan. Ini yang menjadi sangat kentara sekali bagaimana Nyai Nafikoh ini mempersiapkan kader Tebu Ireng di masa depan. Akhirnya upaya yang beliau lakukan ini sangat menurut saya sangat berhasil. Jadi yang disiapkan ini tidak hanya untuk kemajuan Tebu Ireng saja semata, tapi bangsa Indonesia secara lebih luas gitu ya. Yang batinan ini yang lebih dahsyat lagi, menurut saya. Nah, Yai Ta'in itu seringkali bicara soal ini, soal bagaimana mujadahnya Bunya Nafikoh untuk keberkahan gitu ya, santri dan putra-putranya. Jadi seringkali beliau cerita bahwa wiritannya ini karena tengah malam, sepertiga malam itu ngantuk-ngantuknya. Qiyamul Lail ya berarti ya. Jadi Kiai Hasyim di sepertiga malam itu ngaji. Ya. Istrinya di sepertiga malam wiritan. Masya Allah. Luar biasa ini. Kita ini di mana kira-kira? Aduh. Ya untunglah beliau adalah sosok besar lah, penuh inspirasi. Ya kita yang muda harusnya bisa meniru ya. Meskipun hanya berapa persennya dari Kiai Hasyim ya tentunya. Nah kalau Nafikoh ini karena sepertiga malam harus mujahadah gitu, maka supaya nggak ngantuk dan wiritannya tutup itu pakai metode kacang hijau. Jadi wiritan sambil milih kacang hijau. Jadi ngambil kacang hijau sak cakup gitu, dicampur kerikil. Dipilih yang kacang hijau. Yang kacang hijau. Setiap milih kacang hijau dikir. Nah, dikirnya saya nggak tahu. Kalau dicontohkan Yai Ta'in itu subhanallah. Cuman pastinya saya nggak tahu ya. Dikirnya apa? Kalau yang banyak nyebar di internet itu ya Fatah, ya Alim itu saya nggak tahu. Juga dari mana juga nggak ngerti ya. Sumbernya satu, Gus Muhafik. Sumbernya satu Gus Muhafik. Cuman kiai tidak ada kiai yang lain yang bicara seperti itu gitu. Iya. Jadi memang harus klarifikasi mungkin ya, harus perdalam. Ya. Cuman dari situ kita tahu kan bahwa selain zahir, Nyai Nafikoh itu juga wiritan atau melakukan usaha batin. Wiritan mujahadah. Di sisi yang lain, sisi batiniyahnya Nyai Nafikoh ini bisa kita lihat bagaimana senangnya beliau ketika mendapatkan Yai Wahid, melahirkan Yai Wahid. Yai Wahid ini istimewa lah. Baik Kiai Hasyim, Yai Nafikoh ini istimewa. Karena apa? Karena Kiai Hasyim mungkin di antara
putra-putri beliau yang paling istimewa dalam arti mentereng itu ya, Kiai Wahid itu. Ya ditunggu gitu. Kelahirannya ditunggu gitu ya. Ditunggu. Anak pertama Kiai Hasyim Abdullah. Senang sekali lah anak laki-laki. Pertama lagi kan, pertama laki. Meninggal tapi. Yang kedua Nyai Hana meninggal. Jadi Hana itu juga tidak sampai besar ya. Yang sampai besar. Ya Hana itu yang dari Nyai Nafikoh juga, putri pertama. Wow. Yang kedua Nyai Khairiyah atau Ummu Abdul Jabbar. Alhamdulillah sampai dewasa lah. Dan sampai menurunkan. Ya, sampai memiliki keturunan ya. Yang ketiga atau yang keempat dari anak Kiai Hasyim secara keseluruhan, Bunya Azza atau Ummu Abdul Haq. Bunya Aisyah. Bunya Aisyah dulu. Iya. Nyai Baydawi. Yang kelima itu punya Azza, Ummu Abdul Haq. Dinikahi Kiai Romli terus cerai terus Kiai Idris ya. Nah dari 4 yang diturunkan Nyai Nafikoh belum ada laki-laki itu. Iya. Baru yang kelima ini atau yang keenam secara keseluruhan. Yang kelima Asy'ari bin Hasyim bin Asy'ari. Kiai Wahid itu dulu namanya Asy'ari. Iya. Karena sakit-sakitan segala macam lah, akhirnya ya khawatir lah ya. Laki-laki setelah sekian lama menunggu ada laki-laki kok sakit-sakitan gitu. Akhirnya diganti namanya jadi Abdul Wahid. Alhamdulillah sembuh. Dan itu ketika lahir juga sudah sakit. Makanya Nyai Nafikoh ini nazar jika sudah sembuh dan bisa tumbuh dengan sehat, itu akan disowankan tabarukan ke Yai Khalil di Kademangan Bangkalan. Jadi semodern apapun pemikiran Nyai Nafikoh itu masih memikirkan sisi-sisi spiritualitas, sisi-sisi mujahadah keberkahan itu. Jadi memang di Sewulan Madiun ini memang coraknya itu 2 dimensi ya. Ulama umaro gitu. Ya, ulama umaro. Ya. Jadi semodern apapun pemikirannya, maju apapun, tapi tidak meninggalkan tetap pesantren. Pesantren. Ya. Itu yang luar biasa Nyai Nafikoh itu. Meskipun setelah sampai di Kademangan Bangkalan ditolak gitu. Ditolak kan. Nah, sekarang pertanyaan, mengapa ditolak itu? Kenapa ditolak? Putranya Kiai Hasyim itu murid kesayangannya Kiai Syekhona Khalil. Iya. Kenapa kok anggap saja itu cucunya gitu kan? Iya. Kok bisa ditolak? Analisis saya. Ya, Syekhona Khalil itu fikihnya kuat. Fikihnya kuat. Dan saat itu Nyai Nafikoh kan enggak didampingi mahramnya oleh Kiai Hasyim mahramnya, tapi didampingi Mbah Abu Abdi Dalam. Mungkin Abdi Dalam, saya enggak. Mungkin kemungkinan besar Abdi Dalam ya kan. Iya, Mbah Abu. Jadi ya karena pemikirannya modern. Perempuan itu Mbah Abu itu ya. Iya. Entah ya. Nah itu masalahnya. Di beberapa literatur disebutkan Mbah Abu, tapi entah itu laki-laki apa perempuan juga enggak tahu. Iya. Cuman kayaknya sih laki-laki Abu. Iya. Entah masih punya hubungan darah, saya kurang tahu. Cuman tidak diantar Kiai Hasyim gitu. Nah, perempuan dengan itu habis melahirkan ya. Habis melahirkan itu mungkin belum 2 tahun lah diajak ke sana itu. Jadi naik kereta dari Tebuireng, turun naik kapal ke Bangkalan, terus setelah sampai sana itu naik dokar ke Kiai Hasyim di Kiai Khalil di Belan-belani gitu.
zaman dulu ya dibalen-balen seperti itu untuk hanya sekedar tabarukan. Tabarukan itu bukan untuk siapa-siapa kan, untuk Kiai Wahid, untuk anaknya. Supaya sehat, laki-laki pertama, yang kelak akan diharapkan bisa menjadi suksesornya Kiai Hasyim gitu. Jadi disawankan ke Kiai, minta keberkahan. Meskipun tidak bisa diterima masuk ke rumah, cuman di emperan. Sampai sana hujan lagi kan. Makanya disebut bayi hujan itu ya. Bayi hujan ya. Sana kehujanan segala macam. Tapi Nyai Nafiko juga tetap tabah gitu. Makanya kiai-kiai itu menafsirkan gini. Apa yang tersirat dari, ya kan kadang ya Khalil ini kan Khalil ada juga kan ya. Jadi weruh sadurunge winarah gitu kan ya. Dan weruh sadurunge winarah itu diekspresikan dengan sesuatu yang ganjil gitu. Ya seperti waktu Manaf ya Abdul Karim itu ketika mau kita kan sampai di Kademangan itu jago datang, jago ayam jago maksudnya apa ini? Ketika Yai Wahab sampai sana, macan tangkap, habisin ada macan. Ternyata yang muncul itu anak kecil kurus. Yai Wahab kan perawakannya kurus. Iya, kurus. Itu macannya tangkap. Jadi emang dari awal itu belum tahu nama, belum kenalan, tapi sudah ngasih tahu, isyarat. Iya. Oh, akan jadi macannya NU, Yai Wahab Hasbullah. Nah, ini maka fenomena Kiai Nafikoh ya dengan Kiai Wahid masih bayi, dibiarkan hujan-hujan itu apa? Sebagian kiai menafsirkan ya meskipun umurnya pendek akan berkah gitu, dan nanti penyebab meninggalnya itu juga karena hujan. Lahir kemudian dibawa ke Bangkalan dengan kehujanan, meninggalnya juga akibat hujan. Di Ciawi itu selip hujan. Nah itu ya analisis lah. Itu namanya analisis ya. Baik itu ilmiah maupun yang bersifat agak klinik-klinik gitu. Ya bolehlah kita bebas untuk menafsiri itu kan ya. Betul, ya. Karena Kiai Khalil juga nggak bakalan cerita kan kenapa dulu beliau menolak kedatangan Kiai Wahid kecil dan juga ibunya kan gitu. Iya. Padahal sudah jauh-jauh datang ke Bangkalan dari Jombang. Iya betul. Kalau nalarnya orang umum ya kasihan gitu kan. Kasihan. Loh, jauh-jauh loh ya. Iya. Perempuan jauh-jauh yo nek balita itu. Ini bayi. Kasihan. Kalau ada makanya. Tapi di balik itu apa isyaratnya gitu. Waliullah pastilah punya isyarat. Dan ternyata bayi tersebut tumbuh bahkan sangat memberikan manfaat kepada sangat memberikan manfaat kepada banyak orang. Iya. Umur 39 itu sudah menteri 3 periode. Iya. 3 kabinet. Mau keempat 3 kabinet, mau keempat ini menolak beliau. Menolak. Ya mungkin karena ya sudah kerasa kalau sebenarnya bentar lagi mau meninggal. Iya. Atau justru target ke kursi 1. RI 1. Ya, karena memang ada beberapa cerita yang mengatakan bahwa pada saat itu kandidat yang kuat untuk menyaingi Soekarno ya. Kalangan Islam untuk menyaingi Soekarno dari kalangan Warhain itu ya. Iya. Kiai Wahid. Siapa lagi? Kiai Wahid. Bahkan mungkin ada analisis beberapa orang yang mengatakan bahwa Kiai Wahid itu tidak meninggal karena kecelakaan belaka, tapi ada kecelakaan yang apa ya? Dibuat. Pure. Ya bukan kecelakaan yang pure, tapi kecelakaan yang ada penyebab yang dibuat-buat oleh orang. Gitu kan. Emang kita nggak bisa karena memang keluarga juga tidak menyelidiki itu, keluarga juga tidak mempermasalahkan itu, jadi ya kita anggap itu sampai sekarang ini sebagai kecelakaan biasa. Gitu kan. Karena mungkin bukti sudah sangat susah untuk didapatkan. Betul. Terakhir Ustadz, Nyai Nafikoh tadi kan disebutkan kalau Kiai Hasyim dan Kiai
Kiai Hasyim dan Nyai Masrur punya cerita unik, yaitu Kiai Hasyim diikat di kursi karena Nyai Masrur mungkin ada satu kejengkelan yang membuat beliau berbuat begitu. Kalau dengan Nyai Nafiko, Kiai Hasyim ada nggak cerita-cerita unik seperti itu? Datanya minim sekali. Saya nggak dengar, saya nggak dapat itu. Fotonya hidup dengan Kiai Hasyim paling lama. Saya kira lebih lama Nyai Masrur ya. Lebih lamanya Surah di atas 25 sekitar 25 antara 1900 ya. 1900 sampai 1920 20-an tahun. Sedangkan Nyai Masrur 25 tahun nih. Ya sekitar itu 25 sampai 47. Iya. Jadi 27 tahun. 27 ya. Jadi memang ya. Kiai Hasyim kalau tidak salah ya, menduda 5 tahun sebelum dengan Nyai Masrur. Jadi 22 tahun ya. Jadi menduda selama 5 tahun. Yang saya baca ya. Iya. Ya segitu bagaimana hubungan Nyai Nafiko dengan Kiai Hasyim, saya belum dapat itu, wallahu alam. Atau bisa kemungkinan juga di menduda 5 tahun itu sebenarnya dengan istri Nyai Amani atau siapa itu, kemungkinan gitu kan. Ya, nanti bisa kita korek di kesempatan selanjutnya, barangkali kita bisa menemukan data-data validnya. Jadi sangat minim data soal kehidupan yang unik-unik dengan Nyai Nafiko, Ustaz nggih. Jadi kalau dengan Nyai Masrur mungkin karena di akhir-akhir kehidupan beliau dan Indonesia sudah lebih merdeka ya. Terus alat ya kayak kamera segala macam. Data itu sudah mumpuni gitu kan ya. Iya. Oke, Ustaz, terima kasih. Saya kira cukup atas waktunya. Terima kasih banget karena kita sudah berdiskusi banyak banget soal Kiai Hasyim dan kehidupan pribadi beliau. Khususnya yang berhubungan dengan istri-istri beliau, terkhusus lagi dengan Nyai Nafiko. Di lain kesempatan kita akan mencoba untuk membahas, barangkali kita bisa untuk membahas istri-istri yang lain, terutama Nyai Masrur. Karena data Nyai Masrur ini yang paling banyak. Iya, betul. Ya kan, istri terakhir tapi memiliki data yang paling banyak karena memang mengikuti Kiai Hasyim sampai meninggal, dan pada saat itu Indonesia sudah melaju ke kemerdekaan dan data yang didapatkan sehingga lebih banyak lagi. Ya, semoga inilah kita sering bicara Kiai Hasyim ini menjadi tanda kita cinta Kiai Hasyim. Oh, siap. Dan kita dianggap sebagai santri beliau. Amin. Dan nanti menjadi berkahnya itu bisa menolong kita nanti di kelak di kemudian hari, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat itu. Harapan itu. Perbicaraan sekarang itu semoga bisa membuka akses untuk data-data yang belum terungkap sekarang gitu. Semoga lah. Barangkali mungkin nanti ada teman-teman yang punya data-data tentang Kiai Hasyim yang itu out of the box ya, bisa di kolom komentar nanti bisa untuk kita saling sharing lah ya. Kita saling sharing, barangkali punya informasi-informasi menarik tentang Kiai Hasyim atau mbah-mbahnya dulu, buyut-buyutnya dulu pernah nyantri di Buiro, barangkali mungkin bisa membantu untuk karena data apapun yang disampaikan oleh kalian semua itu nanti bisa bermanfaat bagi kita, nanti kita bisa tiktokan sharing soal data itu. Oke. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Saya kira sangat panjang sekali kita bicara. Mungkin karena ya Allah. Mungkin karena lama sekali kita tidak ketemu dan kita nggak berbicara soal Kiai Hasyim dalam waktu yang lama, baik dalam podcast ini maupun dalam berbagai forum yang pernah kita adakan karena sudah mandek lama banget. Jadi mungkin karena kerinduan kita terhadap Kiai Hasyim mau kita curahkan, kita obati dalam podcast kali ini, baik sesi pertama maupun kedua. Betul. Ini tuh sekian lama kita mulai dengan istri. Iya betul. Seperti Nabi Muhammad itu ketika menerima wahyu pertama itu langsung ke istri. Betul. Akhirnya kemudian minta zamiluni gitu kan. Amin. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya tetap di Suara Tebu Ireng, radionya santri dengan tagline Khairun Nas Anfa'uhum Linnas. Terima kasih Ustaz. Sami-sami. Semoga kita sehat selalu. Amin. Tetap diberikan keberkahan hidup. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi